Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil Dikau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari yang ke-15 bulan Januari 2023 ini, kami ada di altar-Mu. Kami menyembah di kekudusan-Mu. Karena kami butuh pengharapan daripada-Mu. Kami butuh Allah yang hidup, kuat, abadi, luar biasa. Kami butuh Allah Abraham, Yakub, Ishak yang sudah menyatakan jati dirinya di dalam diri pribadi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami akan membaca, merenungkan firman. Lawat kami satu persatu. Beri kami pengharapan dan kekuatan, supaya firman yang ditabur menyenangkan hati Tuhan, begitu juga menguatkan sesama kami manusia. Engkau urapi Bapak Gembala, Ibu Gembala, Pak Yani, dan Ibu Prilly, dan seluruh pengurus di GBI House of Holy Spirit di tempat ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, sehingga damai sejahtera Allah menjadi bagian kami semua. Hari ini, besok, sampai Maranatha. Berbicaralah Engkau Bapa, urapi kami satu persatu. Kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu, saudara-saudara. Shalom. 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 Senang bisa jumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudara. Sudah lama saya nggak berkhotbah di tempat ini. Beberapa kali dari Pak Gembala, Pak Yani, dari Ibu Prilly undang. Cuma setahun terakhir ini, satu hari di rumah terbang. Lebih banyak di atas saudara kami berdua suami istri. Dari satu kota ke kota lain begitu juga. Nah, puji Tuhan, untuk saat ini kita akan renungkan firman Tuhan di dalam Kejadian 15 ayat 1 dan 7. Dan selanjutnya Matius 12 ayat 37. Untuk menghormati firman Tuhan, kita berdiri sama-sama. Kejadian 15 ayat 1 dan 7. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ayat 7 kita baca sama-sama. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Selanjutnya Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Dan khotbah saya pada hari ini dalam ibadah raya, saya berikan judul kekuatan orang beriman di tengah krisis. Bapak Ibu yang saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, Hans Christian Andersen, dia mengatakan bahwa setiap pribadi kita manusia, setiap kehidupan kita manusia, itu ditulis dengan jari-jari Tuhan. Makanya berharga kita di mata Tuhan. Karena kita berharga di mata Tuhan, maka nilai harga diri kita ini harus tak terbatas. Karena kita adalah ahli waris kerajaan surga. Kalau kita ahli waris kerajaan surga, maka kita adalah lebih dari seorang pemenang. Sebagaimana di dalam pembacaan Alkitab, Kejadian 15 ayat 1 dan 7, selanjutnya Matius 12 ayat 37, ini bicara tentang kekhawatiran. Jangan khawatir, jangan takut. Sebab aku adalah
Perisaimu, tahu nggak perisai? Kita berdiri di sini, ada pelor, ada pedang, ada panah. Itu perisai yang di depan membentengi kita. Makanya selain kita adalah ahli waris kerajaan surga, kita dibantengi dengan perisai Allah. Dan di sana disebutkan, upamu sangat besar di surga. Makanya ejauhan tahan dari itu. Bicara tentang itu, jaga pikiran kita. Karena pikiran kita akan menghasilkan ucapan kita. Jaga ucapan kita. Karena ucapan kita akan menghasilkan tindakan kita. Jaga tindakan kita. Karena tindakan kita akan menghasilkan kebiasaan kita. Jaga kebiasaan kita. Karena kebiasaan kita akan menghasilkan sikap kita. Jaga sikap kita. Karena sikap kita akan menentukan keberhasilan kita. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Ini berkhotbah gaya dosen. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, selama kita mengandalkan Tuhan Yesus, maka jangan takut, jangan khawatir, jangan lemah lesu, jangan putus pengharapan. Ora et labora. Doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan. Amin. 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 Kencang aminnya. Makanya di tahun 2023 ini banyak pengamat dari luar negeri, dalam negeri itu memberikan prediksi yang ngeri-ngeri sedap. Ada krisis di bidang pangan, ada krisis di bidang finansial, ada krisis hubungan antar negara, baik bilateral, baik multilateral, yang dia akan mengarah kepada chaos, yang endingnya adalah akan pecah perang dunia ketiga. Ini krisis, ini prediksi. Makanya kekhawatiran setiap orang yang beriman itu merupakan satu tujuan mulia. Di mana firman Tuhan mengatakan tidak ada satu iota pun yang di dalam firman Tuhan yang tidak akan digenapi. Semua pasti akan tergenapi. Amin. Bangsa bangkit melawan bangsa. Terjadi huru-hara di sana sini. Kelaparan melanda negeri. Tangisan anak-anak, bayi dan lain sebagainya. Ini adalah cikal bakal bahwasanya pengharapan kita, orang Nado bilang, hanya bergantung jo sama Tuhan Yesus. Amen. Kalau hidup kita enak-enak aja, hidup kita enak-enak aja, hidup kita tidak ada beban berat, itu sama saja dengan kita melakukan satu olahraga yang sifatnya satu kali jalan langsung dapat suar, keringat langsung berhenti. Ada cukup. Tapi pengharapan dalam setiap air mata tangisan, dalam setiap pergumulan, itu membuat kita naik level. Dan level ini adalah level yang dipersiapkan Tuhan. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang jadilah orang-orang pilihan kita. Amen. Kalau kita orang-orang pilihan, maka kita lebih dari pemenang. Jadi khotbah kita pada hari ini itu menggambarkan bahwa kekhawatiran yang ada itu harus kita lakukan solusi positif, yaitu ora et labora, andalkan Tuhan. Contoh konkretnya, ketika kita lebih dari seorang pemenang,
Maka energi positif di dalam diri kita ini, kita adalah surat Kristus yang terbuka. Karena kita adalah surat Kristus yang terbuka, maka otomatis di dalam diri kita ini, kita adalah orang-orang yang diutus. Nah, kalau kita orang-orang yang diutus, kekuatan utusan itu ada 3. Saya belajar hukum internasional, pertama assignment, ada tugas. Tugas mulia, tugas keterpanggilan. Yang kedua ada authority, kekuasaan. Dan yang ketiga ada strict liability atau pertanggungjawaban mutlak. Kenapa? Karena kita lebih daripada seorang pemenang. Kita adalah surat Kristus yang terbuka, sama dengan kita adalah utusan. Kalau sudah bicara utusan, maka demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi keselamatan bukan cuma milikku aja. Bukan milikmu satu-satu, bukan satu persatu kita. Tetapi wartakan kabar keselamatan. Kabarkan kemenangan iman. Bahwa Immanuel, Allah menyertai kita, bukan cuma dalam keadaan senang saja. Makanya kata Daud, aku tidak akan pernah takut berjalan di dalam kekelaman, karena Yesus Allah menyertai aku. Tahu nggak lembah kekelaman? Lembah kekelaman adalah lembah bayang-bayang maut. Lembah bayang-bayang maut, lembah kekhawatiran, lembah tawar hati, lembah disakiti, lembah ketersinggungan, lembah porak-porakan, broken home di dalam keluarga rumah tangga. Ini lembah kekelaman yang kita hadapi saat ini 2023 krisis. Prediksi kita berada di dalam lembah kekelaman. Tapi di dalam lembah kekelaman, di dalam lautan sekalipun, di dalam lubang kubur sekalipun, di situ Allah menyertai kita. Amin. Kenapa khawatir? Makanya untuk menguatkan orang lain, sama-sama kita akan menerima mahkota kemuliaan. Jaga mulut kita, jaga lidah kita, perkatakan perkataan yang membangun, perkatakan perkataan yang saling memberikan semangat. Karena dari mulut ini akan mengeluarkan satu energi positif dan energi negatif. Kalau energi positif yang dikeluarkan, maka orang yang kita wartakan kabar sukacita itu, dia berada dalam keadaan yang seirama. Ketika seirama, maka damai sejahtera, kemuliaan, kebahagiaan akan menjadi bagian daripada orang itu. Berarti kita sudah menangkan bawa jiwa. Supaya hidup ini bukan cuma berbuah satu saja, tapi 10 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Mau hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera, ketakutan gak ada. Mulai saat ini perkatakan perkataan yang membangun. Kalau ada perkataan yang sifatnya membuat diri kita menjadi drop, hati-hati. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sama-sama kita nyanyi. Dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah badai dunia, benakku
hatiku tetap tenang teguh, tiap langkahku ku tahu yang pimpin ke tempat tinggiku biarkannya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang megah. Ini lagu tua, tapi coba nyanyikan lagu ini dengan ada satu penyembahan yang luar biasa. Maka tiap langkah kita, siapa yang pimpin? Siapa yang pimpin? Tuhan yang pimpin. Bukan ahli yang pimpin, bukan pengamat yang pimpin. Maka jangan menyerahkan pertumbuhan iman kita kepada prediksi, tetapi serahkan pergumulan iman kita kepada janji Allah. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Kurang apa? Makanya kondisi kaos perselisihan akan terjadi karena mulut kita, karena lidah kita. Contoh konkretnya, ketika Raja Moab yang bernama Balak bin Sipor, dia memanggil Bileam bin Beor. Tujuan Raja Moab ini, dia panggil Bileam agar supaya mengeluarkan dari mulut Bileam ini kutuk kepada umat Israel. Tetapi Allah yang perkasa, Yahweh Elohim Adonai, Allah Abraham, Ishak, Yakub, dia perintahkan malaikat, halangi Bileam agar supaya dari mulutnya tidak mengeluarkan sumpah serapah dan kutuk kepada umat Israel. Allah adalah perisai. Maka di tengah jalan itu, keledai yang ditungganginya itu melihat malaikat dengan pedang terhunus. Tuhan buka mulut daripada keledai itu. Dia berbicara, "Mengapa engkau memukul aku sampai 3 kali?" Lalu Bileam mengatakan, "Engkau menyusahkan aku. Kalau ada pedang di tanganku saat ini pun engkau bunuh." Dia tidak melihat malaikat Allah. Maka Allah mencelikkan mata daripada Bileam, dan dia melihat malaikat Allah terhunus dengan pedang. Menghunus pedang, maka sujud dan tersungkurlah Bileam. Maka Allah meletakkan ke dalam mulut Bileam itu perkataan untuk memberkati umat Israel. Maka hati-hati dengan mulut, hati-hati dengan lidah, karena di dalam mulut dan lidah itu ada kuasa. Makanya jika ada kutuk sumpah serapah, kutuk keturunan, kutuk kebangkrutan, kutuk kesialan, kutuk apa saja yang dialamatkan kepada saya, kita satu persatu di sini, Bapak Ibu semua, maka itu dengan darah Yesus yang berkuasa dipatahkan, dihancurkan, dan semuanya diubah menjadi berkat di dalam hidup kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mau tahu perkataan yang kedua, fakta konkret yang kedua? Kita lihat Yairus, kepala rumah ibadat orang Yahudi. Dia tahu anak sematawayang yang perempuan itu sakit keras. Maka timbul 2 pergumulan di dalam hatinya. Apakah mendatangi Yesus yang ketika saat itu ada di kota itu, atau enggak? Karena orang Yahudi
tidak mempercayai Yesus, membenci Yesus. Jabatan yang diambani Yairus adalah kepala rumah ibadat. Maka demi kecintaannya, firman Tuhan mengatakan, demi kecintaannya kepada anaknya, maka dia mendatangi Yesus. Dia tahu konsekuensinya, paling pecat, paling diganti, ataupun dihukum. Maka pada saat dia bertemu dengan Yesus, datanglah orang-orang memberitahukan bahwa anak sematawayangnya itu sudah mati. Mengetahui ini, Yesus berkata kepada Yairus, tenanglah, jangan takut, percaya saja. Anakmu akan diselamatkan. Yairus mengimbani perkataan Yesus agar supaya menjadi nyata kuasa itu. Maka Yairus melihat kemuliaan Allah. Yairus melihat kemuliaan kuasa kebangkitan yang disampaikan. Yesus membangkitkan anaknya dari kematian. Kenapa? Karena ada keyakinan. Keraguan-raguan itu bisa dikikis dengan keyakinan iman. Siapa yang tidak ragu? Setiap yang bernafas, setiap orang punya cerita yang sendiri-sendiri. Setiap satu persatu kita di ruangan ini, di mana saja, setiap rumah tangga itu punya hukum keluarga, hukum rumah tangga masing-masing. Punya cerita hidup masing-masing. Saya mak kalau dicerita 10 karung juga air mata nggak akan selesai katanya. Tapi apa artinya mau nangis? Apa artinya harus berguling-guling di situ? Kita harus ada berpengharapan 2023 dan tahun-tahun selanjutnya. Jadi kuat seperti Raja Wali. Katakanlah 2023 prediksinya adalah badai. Maka jadi kuat kita. Kita menerjang badai. Jadi Raja Wali kita. Makanya gunakan talenta yang Tuhan berikan dalam manajemen Yusuf. 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa paceklik, pakai baik-baik. Makanya sekarang pemerintah menyarankan bagi yang ada di kampung-kampung itu tanam. Orang Nado bilang bakobong supaya stok ada. Kenapa? Pupuk Ukraina itu sekarang ini sudah menipis. Perang di sana sini, Eropa bergejolak, Amerika bergejolak, dunia membara, masuk ke chaos. Tapi ini belum akhir. Firman Tuhan mengatakan belum kesudahan. Tetapi ini adalah tanda penggenapan. Makanya jadilah kuat. Jangan khawatir. Song-song 2023 dengan keyakinan iman. Apapun yang prediksi itu, kita tidak melihat dari sisi itu. Tapi itu jadi referensi bagi kita. Tapi kita pegang janji Allah. Tuhan memang ada janji gelombang, tidak ada. Halo? Tidak ada badai. Tidak ada gelombang. Tidak ada air mata. Ada janji enggak? Tuhan siapkan itu supaya kita semua jadi kuat. Tuhan siapkan air mata itu supaya kita rasa kepedihan kita. Kita tahu bahwa manusia kita lahirnya ini hanya terbuat dari daging dan darah. Apa yang mau dijagokan? Kalau manusia terbuat dari daging dan darah, asalnya dari mana? Dari mana asalnya? 100 untuk ibu. Nah, karena dari tanah, maka ketergantungan hidup kita, rohula kita, roh yang diberikan oleh Allah kepada kita ini yang kita bergantung ke atas.
Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Yakini bahwa Allah sudah bersabda, jangan takut, jangan khawatir, upahmu sangat besar di sorga. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ku tak dapat jalan sendiri. Dek, iringi dulu. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah firman-Mu menerangi. Once more again, satu kali lagi. Melewati jalan Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami tahu, kami yakin, kami percaya dan kami imani bahwa Engkau adalah Immanuel. Engkau adalah Alfa dan Omega. Janji-Mu ya dan amin dalam penyertaan hidup kami. Janji-Mu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam situasi kondisi apapun juga, Engkau hadir melindungi kami. Engkau hadir memberikan penguatan kepada kami. Memang dunia tidak menjanjikan apa-apa kepada kami. Pada dunia membuat kami menjadi khawatir, ragu dan putus asa. Prediksi-prediksi tahun 2023 ini membuat kami makin merosot jiwa kami, iman kami. Tetapi teguhkan kami, kuatkan kami, jangan biarkan kami jatuh. Jangan biarkan kami tergeletak. Pengharapan kami pegang janji-Mu bahwa Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau adalah nakoda kami yang agung dan abadi. Sehingga Bapa dalam surga, pengharapan ini menjadi sukacita iman dalam hidup kami. Karena kami tahu janji-Mu, Engkau memberikan kepada kami lebih daripada pemenang. Berikan kami mental pemenang, agar melewati tahun 2023 ini kami kuat, kami sehat, kami diberikan damai sejahtera, dan kami diberikan hati yang tangguh, sehingga pengharapan kami sampai pada kesudahan kami, sampai pada akhir zaman Engkau sertai kami, dan pada akhirnya Engkau beri mahkota kemuliaan bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Sertai Bapak Gembala, Ibu Gembala, Pak Yani dan Ibu Prilly dan keluarganya, kami dan keluarganya, kami suami istri, anak-anak kami, Etus Lan, begitu juga dengan bayi dikandung oleh Lan, begitu juga anak bungsu kami, Sarita Pasca, Abigail Paparan, keluarga kami, Bapak Ibu jemaat dan keluarganya di tempat ini maupun di rumah dan di mana saja berada. Tuhan tolong, Tuhan lawan. Sehingga damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus tercurah sepenuhnya untuk full menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah memuliakan Engkau. Kami sudah menyegarkan firman yang ditabur, menyenangkan hatimu. Kesegaran iman kami berasal daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan berkat Tuhan menjadi bagian kami semua. Haleluya. Amin.